should I? Fine, di sini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Aftermath yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari novel dengan judul yang sama tahun 2013, melatari Perang Dunia Kedua 1945 saat konflik antara Inggris dan Jerman. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke alur ceritanya. Hayu! Film ini diawali dengan sebuah ledakan di suatu kota dan kota tersebut adalah Hamburg, Jerman. Setelah ledakan itu, adegan berpindah kepada seorang perempuan yang akan turun dari kereta bernama Rachel. Di situ Rachel sudah ditunggu oleh suaminya, yaitu Louis, yang merupakan komandan perang Inggris. Jadi diceritakan Rachel jauh-jauh dari Inggris agar bisa berduaan dengan suaminya itu. Ketika sedang di perjalanan, Rachel dapat melihat kondisi Jerman yang sudah rata dengan puing-puing akibat pemboman semalam. Tak lama, akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Mereka pun disambut oleh pemilik rumah itu yang bernama Lubert. Tapi dikarenakan Jerman udah kalah telak, maka rumah Lubert pun diambil alih oleh Inggris. Dan Lubert sekarang seorang pelayan di rumah itu. Mrs. Morgan. Di sini Lubert akan memperlihatkan isi rumahnya yang begitu luas. Kita bisa merasakan apa yang Lubert rasakan ketika rumahnya harus diberikan kepada orang Inggris. Dan tidak lama lagi, Lubert pun harus pergi dari sana. My daughter and I will stay out. Thank you. Ketika malam harinya, Rachel pun bermesraan dengan Louis di kamarnya itu. Tapi belum sampai hanya mengobrol dan ngudut. Rained for 2 weeks. It did. You might have waited until I found out who did it. Rachel pun yang baru bangun mulai menelusuri rumah barunya itu. Namun sayangnya Rachel sangat merasa risih karena serumah dengan orang-orang Jerman. Yang pada akhirnya mereka adalah musuh Inggris. I'm only her father. Tak lama, akhirnya Louis pun pulang dari tugasnya. Saat akan makan bersama, Rachel pun sedikit adu mulut dengan Louis. Karena kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang Rachel dambakan. Rachel hanya ingin hidup berdua dengan Louis di sebuah rumah yang berukuran sedang saja. Dan bukan bersama orang-orang Jerman. Namun Louis yang merasa kasihan kepada orang-orang Jerman, akhirnya malah meminta izin ke Rachel agar Lubert bisa tinggal di rumah tersebut. Dengan sangat keberatan, akhirnya Rachel pun memberi izin dengan syarat Lubert tinggal di loteng. Pada keesokannya, Rachel pergi keluar rumahnya, ingin bertemu temannya yang bernama Susan. Di sini Rachel akhirnya bercerita kepada Susan bahwa suaminya telah berubah setelah perang terjadi. Rachel merasa bahwa Louis ini sekarang gak sayang lagi sama Rachel, karena Rachel ini sudah mulai jarang digoyang. Jim, ngomong sih bangsa. Setelah cerita panjang lebar itu, akhirnya Rachel pun pulang. Sesampainya di rumah, Rachel dikejutkan karena anak Lubert yang bernama Freda sedang bermain piano. Padahal Rachel sudah meminta untuk social distancing karena Rachel masih merasa waspada terhadap orang-orang Jerman. Namun Lubert mengatakan Freda bermain piano karena dia rindu dengan ibunya yang sudah meninggal akibat pemboman Inggris tempo hari. Rachel yang mendengar hal tersebut seketika merasa kasihan kepada Lubert. So sorry. I don't see why not. To keep to ourselves. Esok harinya, Freda akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan orang-orang Jerman yang telantar itu. Hal itu dia lakukan agar bisa merasakan kesedihan sesama kaumnya. Akhirnya Freda bertemu dengan seorang pria yang merupakan pejuang Jerman. Pada malam hari, diperlihatkan Rachel dan Louis yang sedang makan malam bersama dengan teman-temannya. Dan di sini Rachel diberi sebuah informasi bahwa Lubert kemungkinan adalah seorang pejuang Jerman yang sewaktu-waktu bisa menikam Rachel saat ia lengah. Namun Louis terus meyakinkan bahwa Lubert adalah orang baik dan tidak mungkin ia melakukan itu. Akhirnya mereka berdua pun berdebat soal itu. Lubert was never in uniform. That's not the point. See, Lou, I sometimes wonder whose side you're on, even after everything. Not yet. Hey, Lubert.
Setelah itu Wrestle pun menginterogasi Lubert, namun tanpa diduga hal tersebut membuat Lubert tersinggung karena Wrestle ini telah mengambil rumahnya dan sekarang malah merendahkannya. Painting. I apologize if I I... object to your tone. Then throw us out! Lubert! Hal tersebut akhirnya membuat Wrestle ketakutan. Setelah tahu sifat benci Wrestle, akhirnya Lubert percaya dengan harapan agar Wrestle mau mengusir Lubert dari rumah itu. Namun anehnya Wrestle malah terdiam, entah karena dia sudah lama tidak disentuh suaminya. Nggak tahu saya, hanya mas-mas tukang galon yang tahu. Sat. Singkat cerita, Wrestle berdandan secantik mungkin untuk sebuah acara makan malam. Dan pada akhirnya Louis pun luluh ketika melihat betapa cantik istrinya. Sebelum makan malamnya, Louis dan Wrestle akhirnya mulai bermesraan. Namun sayangnya ketika mereka mau melakukan seks, Louis mendapatkan sebuah panggilan. Dan Louis harus bergegas berangkat ke sana. Kabar tersebut membuat Wrestle kesal karena lagi-lagi dia diabaikan oleh Louis. Duh, karunya. Germany. Wish me luck. Saat Louis akan pergi ke kota, ternyata di sana sedang ada demo. Para warga Jerman pun melakukan protes terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Namun ternyata di sana ada Lubert. Dia pun terluka oleh petugas itu. Sementara Louis yang baru datang langsung dikerumuni oleh warga-warga Jerman yang kesal terhadap Inggris. Setelah demo itu, Lubert pun akhirnya pulang ke rumah. Di sana ternyata makan malam sedang berlangsung. Dan ketika Lubert baru saja datang, dia pun dibuat kesal oleh orang-orang Inggris. Karena mereka memainkan piano Lubert yang sangat kasar. Hal itu akhirnya membuat Lubert emosi karena piano itu barang satu-satunya peninggalan istrinya. Pada akhirnya makan malam itu pun dibubarkan. Setelah mereka pada pulang, si Wrestle pun mencoba mengobati Lubert yang terluka akibat demo tadi. This is going to hurt. Namun tanpa diduga, ternyata mereka punya rasa hati yang sama. Dan setelah itu, mereka pun melakukan di meja makan anjing. Aduh. Sayangnya, ketika mereka belum mengeluarkan cairan berharga, Louis pun tiba-tiba saja datang. Bahwa kita bisa simpulkan mereka berdua pun ternyata mempunyai perasaan terlarang. You don't realize we're here to help? How was the party? Fine. Pada pagi harinya, Louis yang baru saja tiba di kantor tiba-tiba mendapatkan sebuah perintah yang mengharuskannya terbang ke Rusia dengan berat hati. Akhirnya kabar itu menyampaikan ke Wrestle. Dan lagi-lagi Wrestle harus ditinggalkan oleh suaminya itu. Di sini Wrestle sudah sangat memohon agar Louis tidak pergi. Namun hal itu tidaklah berhasil. Please don't. I'm going out. Keesokan harinya Louis pun berangkat. Sesudah kepergian Louis itu, Wrestle merasa makin kesepian. Di sini Wrestle memainkan piano yang pada akhirnya Freda dan Lubert seketika terdiam karena begitu indahnya Wrestle saat memainkan piano. Sampai-sampai Freda anaknya Lubert mendatangi Wrestle yang sedang bermain itu dan mereka pun bermain piano bersama. Lama setelah bermain piano, kita bisa simpulkan alasan Wrestle ini punya hubungan yang tidak harmonis dengan Louis dikarenakan anak Wrestle yang telah meninggal dan mereka pun dilanda kesedihan. Dan kita bisa melihatnya di antara mereka mempunyai hubungan yang sempurna, yaitu antara Wrestle yang telah kehilangan anaknya dan Freda yang telah kehilangan ibunya. Jadi mereka ini seakan saling melengkapi. Setelah curhat panjang lebar, akhirnya Wrestle menangis dan Lubert pun datang menghampirinya. Esokan harinya hubungan di antara ketiganya pun terlihat semakin akrab dan Wrestle sudah tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka berdua. Hal ini ditunjukkan ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan menonton. Dan sesudah film selesai, Wrestle yang kesepian ini ia mendatangi Lubert ke lantai atas. Wrestle yang pada akhirnya sudah sangat jarang digoyang oleh suaminya itu, dia pun berselingkuh di belakang Louis dan mereka pun melakukan hal
Setelah melakukan anjay-anjaynya itu, akhirnya Rachel diajak Lubert untuk pergi ke sebuah tempat. Di perjalanan kita dapat melihat keduanya mendapatkan rasa sayang yang lebih. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, terlihat raut wajah yang bahagia keduanya tersebut. Yang pada akhirnya Rachel bisa berduaan dengan rumah sederhana bersama orang yang ia sayang. Walaupun orangnya itu bukanlah Louis, tapi ini sesuai dengan Rachel mau. What do you think? Could you live in it? Lubert pun mengajak Rachel untuk pergi dari sana dan memulai hidup baru. Tanpa berpikir panjang, ternyata Rachel langsung setuju atas ajakan Lubert ini. They will clear me. Keesokan harinya ternyata Louis sudah pulang dari tugasnya di luar negeri. Ia pun menyambut Rachel yang sedang bermain piano. Namun betapa terkejutnya karena ia mengira dia adalah Lubert bukanlah Louis. Dan kita bisa simpulkan dari raut wajah Rachel yang menjadi risih ketika mulai disentuh oleh Louis. I think he's in the garden. Why? You should join us. I have some news. Malam harinya, Louis memberikan kabar gembira kepada Rachel karena mereka berdua akhirnya sudah diizinkan pulang ke Inggris dan memulai kehidupan yang baru. Namun hal tersebut adalah kabar buruk bagi Rachel dikarenakan terlanjur sayang kepada Lubert. Yang ternyata Rachel yang sudah kepingin pisah dari Louis dan memulai kehidupan baru bersama Lubert itu. But we're going home. Ketika Rachel sedang berdandan, Lubert pun datang dan mendesak agar Rachel memberitahu kepada Louis tentang semua apa yang terjadi. Who has to come for me? Rachel pun turun dari tangga dan berangkat ke sebuah restoran Ricis. Setibanya di sana, kita dapat melihat Rachel yang begitu tidak nyaman berada dekat dengan Louis. Ketika mereka sedang berdansa, Louis yang telah tahu kabar itu dari teman-temannya langsung memberitahu Rachel tentang apa yang sedang terjadi. Setelah kabar tersebut, raut muka Louis pun terlihat sangat sedih karena Rachel, istri yang paling ia cintai, telah berselingkuh dengan pelayan rumahnya itu. I'm so sorry. So how long have you been fucking him? You know the moment our marriage was over. Singkat cerita, akhirnya mereka pun pulang dan Louis meminta maaf kepada Rachel karena selama ini tidak bisa menjaga anaknya yang pada akhirnya telah tewas. Dan kabar tentang perselingkuhannya itu, Louis pun semakin terpukul. Pada keesokan harinya, akhirnya Rachel dan Lubert berpamitan kepada Louis. Di sini Louis meminta Rachel agar tidak pergi darinya. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi ketoprak. Kini hati Rachel sudah menjadi milik Lubert dan akhirnya mereka pun berangkat. Dan pada akhirnya mereka pun tiba di stasiun Tanah Abang. Namun anehnya raut keraguan di wajah Rachel yang seakan dia sangat bersalah. Dan saat Rachel akan naik, akhirnya dia sadar bahwa keputusannya untuk meninggalkan Louis adalah kesalahan besar. Pada akhirnya ia tidak jadi ikut bersama Lubert. Louis yang sudah bersiap-siap untuk pergi dari situ, dia terkejut ketika Rachel kembali. Dan jelas ini adalah kesempatan kedua untuk Louis memperbaiki hubungannya. Dan Rachel pun kembali ke dalam pelukan Louis. Film pun selesai. Ketika saya nonton film ini pertama kali ya, dibuat emosi si Rachel. Cing. Udah punya suami yang baik, sabar seperti itu, kenapa harus selingkuh juga? Komandan tentara lagi. Kalau posisi saya di cerita itu, mungkin beda cerita kayak di berita-berita. Ayo di babetkeun tata istri kos gitu. Ngopi dulu ah. Sekian dari saya. Buah apalah buah semangka. Itulah nama buah-buah. Salam Daki Rachel.